Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman pebisnis. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita akan memberikan sebuah sharing strategi tentang bagaimana meningkatkan omset bisnis dengan kita memaksimalkan tools atau platform WhatsApp bisnis. Ini terlihat yang hadir belum begitu full. Yang daftar ada sekitar 50-an lebih. Recording in progress. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini akan bertahap join. Ya, dan ini teman-teman kita akan melakukan sesi webinar seperti ini untuk rutin sehingga teman-teman bisa mengikuti terus materi yang akan kami berikan secara bertahap dan webinar ini akan nanti ada seminarnya, ada workshopnya yang teman-teman nanti bisa juga ikut join kalau ingin menambah pengetahuan, menambah pengalaman, karena saya alhamdulillah telah 18 tahun dampingi para pebisnis dari skala besar multinasional company dan juga saat ini kita juga bantu para UKM untuk naik level. Ini saya lihat beberapa peserta yang hadir di sini juga adalah beberapa sudah pernah saya dampingi, tapi sangat semangat untuk tumbuh, sehingga selalu join di seminar dan webinar saya. Teman-teman di sini, saya memang sangat jarang melakukan webinar. Ya, waktunya terbatas, waktunya sangat padat, tapi alhamdulillah hari ini saya disupport sama EvoSite. Ya, EvoSite ini adalah partner saya yang bergerak di bidang support sistem dan teknologi. Nantinya teman-teman juga akan berkenalan dengan tim dari EvoSite. Dan saya berkolaborasi untuk membantu para UKM, para pebisnis kelas kecil dan menengah untuk bisa mendapatkan support sistem dan teknologi. Ya, jadi kalau bicara meningkatkan omset dan bisnis, ya, ini satu hal yang uh, sangat diinginkan oleh para pengusaha UMKM. Ya, bagi yang belum kenal saya, ini adalah profil saya, gitu ya. Panggil aja Coach Getty, nama saya Margeti Herwin, saya Master Coach Bisnis Eksekutif dan sekarang banyak diminta untuk dampingi UKM, ya, dan juga teman-teman kalau mau lihat portfolio saya sudah hampir 18 tahun menjadi coach. Sebelumnya saya adalah seorang broadcaster designer di televisi dan saya juga pernah menjadi seorang dosen pegawai negeri 18 tahun juga hampir menjadi dosen di Universitas Indonesia khususnya untuk bidang publishing, ya, advertising dan broadcasting. Nah, hari ini saya memulai lagi karena jarang saya melakukan webinar dan teman-teman yang sudah join hari ini nanti kita akan buatkan WA grupnya untuk kita berkomunikasi, untuk kita berinteraksi agar teman-teman terus mendapatkan informasi baru. Nah, saya baru ambil satu tools yang paling simple WA, WhatsApp hari ini. Tapi nanti banyak tools-tools dari EvoSite yang saat ini membuat tools-tools teknologi, tools-tools IT support untuk teman-teman pebisnis. Ya, oke. Nah, ini channel saya, nanti silakan dicatat mau bertanya WA, silakan. Tapi kalau belum dijawab jangan berkecil hati. Saya akan jawab karena banyak sekali WhatsApp yang masuk, jadi saya harus baca satu persatu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat gambaran kondisi bisnis saat ini ya, omset stagnan atau cenderung turun. Apalagi 3 bulan pertama kemarin kita mengalami
sebuah kondisi baru tahun baru, persiapan lebaran, pergantian presiden, pembentukan kabinet, terus akhirnya lebaran turun lagi karena kondisi makroekonomi internasional pun menuju kepada yang namanya krisis gitu ya. Tapi lagi-lagi, setiap krisis yang menopang itu usaha kecil dan menengah. Kadang-kadang usaha mikro pun juga menopang karena mereka sebenarnya melakukan usaha untuk bertahan hidup sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman mau belajar, teman-teman mau maju, teman-teman mau investasi dari leher ke atas gitu ya, teman-teman insya Allah akan selalu punya solusi dalam menghadapi setiap tantangan dan hambatan yang terjadi. Nah, kalau saya bicara tentang kondisi saat ini dengan menggunakan WA, banyak chat yang tidak terbalas karena Anda sibuk bekerja. Karena UKM itu sebenarnya CEO juga, yaitu Chief Everything Officer. Semua dikerjain sendiri. Saya berapa kali mendapatkan klien-klien yang saya dampingi, mereka mengeluh, coach apa-apa saya, coach apa-apa saya. Bukan berarti Anda tidak punya tim, tapi Anda mungkin tidak percaya sama tim. Atau Anda kurang punya cara untuk ngajarin tim. Ini satu hal yang eh, menjadi kendala umum. Coach customer saya diambil kompetitor saya, customer hilang karena kita tidak ada sistem follow up, loyalitas kita rendah terhadap support kepada klien gitu ya. Atau yang paling umum sekarang kita nggak punya sistem otomatis untuk menjawab setiap pertanyaan, apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI gitu ya. Ya, dengan adanya AI, otomatis sebenarnya semua hal bisa dilakukan secara otomatis. Tetapi kalau kita mau menjalankan bisnis kita secara otomatis, cara berpikir kita pun harus berubah. Makanya di sini berpikir sebagai entrepreneur untuk merubah hidup Anda, merubah bagaimana Anda mengelola bisnis, itu nggak gampang ternyata. Ya, jangan-jangan rambut Anda yang tadinya lurus jadi keriting gitu ya. Bisnis mindset Anda tidak punya, identitas bisnis Anda bingung, bisnis model nggak jelas, legal bisnis juga nggak ada, bisnis partner nipu Anda, bisnis resource terbatas gitu ya. Bisnis plan, aduh nggak sempat coach bikin bisnis plan, apalagi struktur bisnis, saya nggak tahu siapa orang kepercayaan saya, semuanya pelaksana di bawah saya. Ya, sistem bisnis apalagi, ya bisnis resiko besar banget, akhirnya opportunity pun tidak pernah bisa kita ambil. Nah teman-teman, kalau seperti ini, ya, Anda itu sebenarnya seorang spesialis yang gagal bangun bisnis sebenarnya. Katanya bangun bisnis, tapi ternyata Anda itu bekerja di bisnis Anda sendiri. Ya, itu yang bahaya. Kalau mau jadi seorang pebisnis, Anda harus berpikir generalis. Anda nggak perlu jadi spesialis di setiap bidang. Anda tidak perlu selalu perfect di tiap bidang. Itu akan membuat Anda lama. Ya, Anda membuat skrip aja lama. Sekarang AI bisa menggantikan bagaimana membuat skrip. Asal Anda benar memberikan info kepada AI, gitu ya, ChatGPT. Coach, kalau gitu apa yang harus saya ubah, Coach? Ya, teman-teman yang mau bertanya di sini, silakan ketik dulu di chat pertanyaannya atau simpan dulu pertanyaannya. Nanti saya buka pertanyaan, teman-teman bisa raise hand. Ya, teman-teman admin dari EvoSite akan membantu Anda. Saya lanjut lagi. Apa yang harus diubah? Yang pertama pola pikir, yang kedua pola diri, yang ketiga pola kerja. Ini tiga hal yang kerennya adalah thinking, being, doing Anda harus diimprove. Setiap saya mendampingi, yang saya benerin adalah cara berpikirnya dulu. Ada seorang pengrajin batik di Jogja yang saya dampingi. Awalnya dia berpikir bahwa dia berbisnis baju batik. Ternyata setelah digali, luar biasa identitasnya, dia itu lagi mengenalkan budaya Jogja, ya, adat istiadat, ya, perilaku orang-orang Jogja lewat corak batik kain yang tulisnya, ya, batik tulis gitu ya. Itu jadi beda identitasnya teman-teman. Makanya kalau teman-teman rajin ikutin program talk show saya di RRI setiap Selasa malam jam 20 lewat 10,
sampai jam 20.50 itu saya undang narasumber-narasumber klien saya yang tumbuh karena mereka telah berhasil membangun fondasi bisnis, identitas bisnis dengan coaching program yang saya dampingi, yang saya support dan push mereka untuk mereka berubah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Impact-nya seperti apa? Impact-nya bukan cuma uang yang Anda dapat, tapi Anda bisa membantu masyarakat sekitar. Anda bisa mengerti bagaimana Anda tumbuh terus bisnisnya. Alhamdulillah, yang saya dampingi terus tumbuh sampai saat ini. Ya, dan ini Anda perlu menjadikan ini semangat untuk Anda tumbuh. Coach, gimana caranya coach? Saya mengimprove pola pikir, pola diri, dan pola kerja. Teman-teman, untuk tumbuh ada 3 metode. Ini perlu dicatat nih. Ya, ada training, ada mentoring, ada coaching. Pola pikir bisa Anda improve, thinking Anda, cara berpikir Anda akan berubah dengan Anda ikut training. Karena training memberikan Anda ilmu yang baru. Sehingga pola pikir Anda itu jadi paham, jadi mengerti bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda. Yang kedua, pola diri, being. Ini biasanya metodologinya adalah coaching. Kenapa coaching? Karena coaching menanyakan kepada Anda kesiapan value, kesiapan identitas, keyakinan Anda yang sifatnya ada di dalam internal diri Anda. Itu dengan coaching. Jadi kalau orang mengcoaching Anda tapi banyak ngajarin ilmu, berarti salah. Dia lagi training Anda. Dia bilangnya coaching. Padahal itu training. Salah nggak coach? Nggak salah. Karena seorang coach mungkin mentraining Anda karena Anda nggak tahu ilmunya. Tetapi metodologi itu training yang dilakukan oleh seorang coach. Mungkin, mungkin. Pola kerja. Pola kerja itu metodenya mentoring. Anda belajar sama orang yang expert sesuai dengan bidang Anda. Ya, dan seperti Anda melakukan yang namanya pola pembenahan, pola efisiensi kerja di restoran Anda. Ya perlu Anda belajar sama seorang yang juga punya restoran gitu. Karena dia akan memberikan mentoring atau experience yang berbeda kepada Anda. Jadi catat, simple aja. Thinking, being, doing harus improve. Oke, coach. Setelah itu apa, coach? Oke, saya mau kasih lihat bahwa yang namanya membangun bisnis, yang namanya mensistemasi bisnis, Anda harus punya 9 poin ini. Pertanyaan saya pertama kali mendampingi seorang pengusaha kecil, saya tanya punya visi nggak? Untuk apa coach visi? Saya merasa kita yang penting ada strategi nyari uang, coach. Oh, oke. Bagaimana Anda menjelaskan identitas bisnis Anda kalau Anda nggak punya visi dan misi di perusahaan? Apalagi Anda nggak punya culture budaya perusahaan. Yang ada karyawan Anda nyolong karena Anda tidak mementingkan yang namanya kejujuran. Yang ada karyawan Anda datangnya tidak tepat waktu karena Anda tidak membuat sesuatu itu dengan kondisi harus disiplin gitu kan. Ya, jadi semua hal yang akan benar-benar bisa ya Anda pahami ini ya. Karena tiga di atas ini adalah tentang Anda membangun value dari identitas bisnis Anda. Yang berikutnya apa? Bisnis Anda punya goal nggak? Punya struktur organisasi nggak? Walaupun bisnis cuma bertiga, berempat, tapi jelas strukturnya siapa bertanggung jawab, ya, jelas pembagian tugasnya dan jelas KPI-nya, kinerja ukurannya. Karena yang 4 ini adalah bagaimana Anda membentuk people yang handal dan kompeten, walaupun Anda sendiri yang bekerja di situ. Yang kedua terakhir ini tentang proses. Apa proses? Bagaimana sistem manajemen Anda lakukan? Bagaimana Anda mensistemasi manajemen kerja tersebut? Coach, maksudnya gimana ya, Coach? Saya masih kurang paham. Yang namanya sistem manajemen, Anda punya sistem keuangan, punya sistem bagaimana mencari pelanggan, bagaimana menciptakan prospek-prospek baru. Itu ada sistemnya dan itu yang dilakukan dalam coaching bertahap yang saya berikan dan saya dampingi kepada klien-klien saya. Banyak yang nggak paham, ya bahkan merasa bahwa coaching itu belajar. Banyak yang bilang coaching itu coachnya yang membantu, yang mengerjakan. No, 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 no. Saya selama mendampingi para pebisnis dan UKM, mereka kadang-kadang stres menghadapi saya karena banyak saya push, banyak saya tanya hal-hal yang mereka rasakan saat ini tidak penting ternyata penting.
Ingat yang pertama tadi, thinking, being, doing untuk membentuk value, people, proses dalam perusahaan Anda. Simpan aja, nggak banyak hal. Tapi ini luar biasa Anda benahinya. Ada klien saya yang membuat fondasi butuh 1 tahun. Bukan berarti omsetnya nggak naik, itu sudah luar biasa omsetnya naik. Bahkan dia sampai bingung-bingung sendiri nih, luar biasa nih coach. Sekarang saya tidak canggung lagi dalam menjelaskan produk saya karena identitasnya kuat. Teman-teman stay terus nanti di channel yang akan kita bangun, ada YouTube-nya ya, dan juga bisa di IG saya atau YouTube saya untuk melihat apa aja yang saya lakukan gitu ya. Webinar-webinar seperti ini akan ada beberapa dan kalau Anda mau lebih dalam nanti ada seminar dan workshop saya, selalu simak ya karena investasi leher ke atas itu perlu Anda punya ya di bisnis Anda budgetnya. Bukan berarti Anda ikut-ikutan aja, Anda nggak ngerti ini arahnya kemana. Berikutnya ya. Nah, kita perlu bangun bisnis kita. Nanti kita akan banyak bicara tentang bagaimana sih WhatsApp itu membantu kita dalam membangun bisnis dan mencari prospek, mencari klien. Tapi yang terpenting, kalau Anda cuma punya channel yang bagus, strategi digital marketing yang bagus, tapi bisnis Anda nggak tumbuh, sama aja bohong, gitu ya. Sama aja bohong, ya. Ini yang harus Anda pahami. Apa polanya coach? Yang pertama, ya, pada saat saya memulai coaching, mendampingi, ada yang namanya control mastery terhadap personal dan bisnis fondasi, bisnis identitas. Isinya apa aja? Tujuan bisnis yang jelas, laporan keuangan dan planning keuangan yang jelas, ya, bagaimana mengatur waktu, self management, planning, ya, bagaimana membuat kinerja terbaik. Dia akan tumbuh terus. Baru tahap berikutnya adalah membereskan customer cash flow. Coach, kenapa nggak customer cash flow di atas ya, di awal ya, coach? Ya, kalau customernya kita kejar untuk banyak, tapi kita nggak punya kontrol, itu lebih berbahaya, teman-teman pengusaha. Yang kita lakukan adalah kita bisa kontrol dulu, sehingga begitu customer bertambah, kita bisa kontrol. Yang bahaya kita nggak punya fondasi yang kuat, kita nggak punya alat kontrol, ya sama aja kita menginfokan kepada prospek, kepada pelanggan bahwa kita bisnis yang nggak benar. Akan susah ngebangun brandingnya lagi. Ini tentang sales dan marketing engine. Yang ketiga, konsistensi. Ini tentang SOP dan business system. Yang keempat, tentang cooperation dengan tim. Bagaimana membangun tim kerja. Bagaimana membangun struktur. Ini semua adalah step building the business. Yang kita lakukan bertahap di coaching program yang saya dampingi. Ya, memang kelihatannya simple, tapi banyak ternyata yang belum Anda pahami begitu Anda mengikuti program coaching. By the way, program coaching saya bukan cuma personal one on one aja ya. Nanti ada grup coaching untuk bisnis yang skalanya sangat mikro atau kecil karena mereka mungkin belum mampu membayar tapi mereka sudah punya budget untuk ikut kelas-kelas yang saya lakukan, silakan. Yang kelima adalah congruent, align and synergy. Ya, baru bisnis itu celebration bisa diduplikasi. Coach, apa satu hal yang saya tahu bahwa bisnis saya sudah bisa diduplikasi? Simple aja, 5 poin di bawah Anda sudah punya. Satu, Anda sudah punya kontrol, customer Anda cenderung bertambah, bahkan Anda memerlukan investasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada customer. Ya, Anda sudah punya SOP bisnis yang jelas sehingga bisa dipantau, bisa semuanya itu dijalankan dengan cara yang lebih efisien. Ya, Anda sudah punya tim kerja, tim training, tim support, Anda juga sudah punya sinergi sistem ya, selaras di antara tim, di antara cabang, Anda sudah bisa menduplikasi. Tapi banyak bisnis main di duplikasi, padahal bisnis itu belum solid. Bisnis itu baru satu untung, ownernya langsung buka cabang di mana-mana, akhirnya boncos, akhirnya dituntut sama investornya. Hati-hati teman-teman, bisnis itu nggak seperti itu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita buka pertanyaan dulu nih kata panelis. Coach, udah ada pertanyaan di, boleh silakan dibantu. Pertanyaan yang mana yang saya mau jawab dulu? Nah, ini ada, saya jawab dulu ya. Sambil teman-teman silakan nulis di, saya belum buka open untuk raise hand gitu ya. Tetapi saya baca chatnya dulu deh, karena nanti setelah ini baru kita buka penanya untuk bisa nanya secara live. Assalamualaikum coach, saya mau tanya, bagaimana cara buat jual produk saya itu berkembang
luas ke toko-toko dan bagaimana cara ngatur keuangan, mana pengeluaran, mana pemasukan, biar nggak tercampur dengan ngambil uang pribadi. Nah, memang Bu Dian, saya jawab langsung, pada saat Bu Dian ingin luas ke toko-toko, Ibu Dian atur dulu ya berapa toko yang mau dijadikan partner kita. Jangan terlalu banyak-banyak dulu. Karena kalau kita makin banyak toko, tapi kita produknya masih terbatas, kita naruh produk yang diem di toko yang nggak laku, itu bahaya. Mulai dengan area kecil dulu, dengan beberapa toko dulu, ya, tingkatkan branding dulu, gitu ya, baru bisa. Gimana mengatur keuangannya? Nah, kalau mengatur keuangannya memang perlu sistem keuangan, cara memahami bagaimana Anda bikin budget, bikin ini, itu panjang. Tapi nanti akan ada workshopnya yang teman-teman langsung action. Jadi saya itu teori cuman webinar kayak gini aja dan ini free. Seminar Anda dapat tools. Seminar Anda dapat certified, saya kasih sertifikasi sebagai peserta, Anda mengikuti materi-materi spesifik. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, ada grup coaching yang saya tawarkan gitu ya, dengan tools dan pendampingan selama minimum 3 bulanan gitu ya. Nah, itu yang nanti mungkin Mbak Dian akan dapat ya, nanti bisa langsung. Karena nanti semua peserta di sini kita kasih feedback form, Anda butuhnya apa, Anda isi, gitu ya. Nanti Anda akan diundang untuk ikut seminar kita yang berbayar, dan itu ada tools sesuai dengan kebutuhan. Maka Anda tulis persoalan Anda apa, supaya Anda tidak salah dalam mengikuti kelas. Ya, Coach, saya mau tanya, Aurora, bagaimana cara mempertahankan bisnis yang modal kecil? Nah, UKM nggak ada yang modalnya besar, semuanya kecil. UKM akan bermasalah jika produknya diutangin. Itu yang bikin Anda tidak pernah cukup modal. Bahkan yang udah kita jual, uangnya nggak balik. Yang udah kita buka tokonya, dijual, tapi ternyata dia bangkrut juga. Atau dia nggak bayar kita. Itu masalah UKM. Beberapa kali saya dampingi UKM, saya bilang, kalau Anda yakin produk Anda bagus, Anda nggak terima utang. Kalau mau beli putus dan uangnya di depan. Bagi UKM, nggak pede melakukan itu. Loh, saya bilang kalau Anda nggak pede, Anda akan temu permasalahan terus-menerus. Ada pengusaha jamur crispy di Cirebon, Rosari, tepatnya itu Bu Kurnia. Dia sekarang menjual 750 karton ke Indomaret dan dibayar di depan. Sebelumnya dia nggak percaya bisa dibayar di depan. Tapi karena dia melakukan pendekatan ke beberapa modern market, dia bilang kita ini UKM. Kalau kita dibayar tidak pakai DP, bangkrutlah kita nggak bisa support secara rutin. Tapi karena dia pede, produknya bagus, sistemnya bagus, dia dipercaya, dia bisa. Nah itu, jadi jangan salahkan modal. Dikasih modal banyak pun kalau mindset kita dalam menjalankan bisnis salah, ya percuma ya Aurora sama Dian. Silakan, yang lain yang masih mau bertanya, boleh ya, karena itu akan sangat eh, bergantung kepada Anda. Ya, saya jawab secara langsung. Ya, oke. Ada lagi yang mau ini? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Nanti teman-teman bisa menulis lagi di pertanyaan. Oke, saya lanjut lagi. Ini adalah 6 step building the business. Berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah bisnis model. Saya kasih contoh. Di zaman era saat ini bisnis model yang bisa Anda sesuaikan dengan bisnis yang Anda jalankan. Lihat, bisnis model, siapa yang harus Anda bantu? Coba Anda melakukan redefinisi segmen lagi. Jangan terlalu banyak segmen yang Anda tuju. Pilih dulu mana segmen yang paling banyak butuh produk Anda, fokus di sana. Segmen redefinition. Ini khusus untuk UKM dan pebisnis kelas menengah ke bawah ya. Yang kedua, bagaimana Anda membantu? Coba Anda analisa. Apa value yang bisa Anda berikan kepada pelanggan Anda
ya, atau Anda buat bersama dengan kolaborator usaha Anda. Misalnya, kalau Anda keripik, Anda bekerja sama dengan model keripik yang lain, Anda menawarkan paket-paket dengan bekerja sama dengan komunitas keripik Anda. Itu namanya co-creating value kalau untuk bisnis keripik. Nah, berikutnya, channel. Bagaimana pelanggan Anda tahu produk Anda? Optimumkan channel yang bagus. Optimumkan. Supaya apa? Supaya tidak semua channel Anda gunakan karena biayanya pasti besar. Kalau penjualan banyak lewat WA, ya udah, WA-nya diaktifasi, WA-nya dimaksimalin. Kalau penjualan Anda lewat sosial media khususnya Instagram, yang lain mensupport penjualannya lewat Instagram. Coach, saya sekarang ada coach di marketplace. Di marketplace, kalau produk Anda umum, Anda berdarah-darah karena marketplace menjual harga semurah-murahnya. Saya nggak menganjurkan itu. Ya, saya menginginkan UKM itu paham menilai channel mana yang optimum, lakukan di situ gitu. Nah, bagaimana membuat pelanggan atau prospek interest? Simple, FOMO marketing. Sesuatu hal yang membuat pelanggan itu ingin segera memiliki karena takut ketinggalan. Itu yang paling penting. Yang kelima, sustainable growth. Artinya apa? Kalau kita bikin usaha, jangan usaha yang musiman, tapi usaha yang menurut Anda, usaha ini bisa tumbuh terus karena Anda berkembang, produk Anda bisa dikembangkan, dan Anda punya strategi inovatif. Resource, sumber daya. Nah, sumber dayanya seperti apa? Sumber daya yang fleksibel. Anda bisa tukar, tidak tergantung hanya kepada satu supplier. Itu yang bahaya. Anda tidak akan bisa bertahan dalam menjaga keuntungan yang maksimal. Ya, yang ketujuh, lean innovation. Ini urusannya dengan aktivitas. Yang tadinya proses pembuatannya 7 tahap, bagaimana bisa 5 tahap atau bahkan 4 tahap dengan kualitas yang sama sehingga Anda bisa mempercepat dan biaya makin murah, produktivitas terbentuk. Yang ketujuh, partner. Nah, partner itu ya brand collab. Value-nya dikolaborasiin, brand Anda pun lakukanlah kolaborasi untuk menghemat dengan menghadapi era ke depan yang mungkin cenderung saat ini kita lagi menghadapi krisis, teman-teman. Gunakan yang namanya sumber daya yang bisa dijalankan bersama. Ya, toko, pameran, ya daripada sendiri nyewanya, kenapa nggak kita bagi dua gitu ya. Kita sewanya berdua. Banyak kok binaan saya melakukan itu. Nah, untuk yang namanya cost structure, ya, coba gunakan aset dan biaya operasional yang murah. Itu akan membantu Anda untuk Anda bisa survive di kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk Anda bisa mencapai bisnis yang memang ya sangat idam-idamkan saat ini, ya, satu, kita harus tahu bisnis ideal itu seperti apa. Ini bisa dicatat teman-teman, ya. Yang pertama, bisnis itu harus terarah. Tujuannya apa? Targetnya apa? Kita mau penetrasi ke pasar yang mana? Semuanya terarah. Dan itu berhubungan dengan goals yang Anda tetapkan di bisnis Anda setiap waktu. Yang kedua, Anda terkontrol nggak? Bagaimana kontrol keuangan, bagaimana kontrol tentang jumlah prospek yang Anda dapat, kontrol terhadap produk yang Anda jual itu, berapa transaksi nilai rupiah per transaksinya, bagaimana kontrol terhadap pelanggan, ya, maintenance pelanggan, follow up pelanggan, bagaimana Anda kontrol yang namanya proses produksi, bagaimana juga Anda bisa mengetahui terhadap people Anda itu seperti apa kinerjanya, semuanya urusan kontrol yang kedua. Yang ketiga, bisnis Anda sudah terstruktur. Ya, yang kedua, yang keempat, yang namanya tersistem. Tapi teman-temannya ada yang bingung, coach, ngebedain terstruktur sama tersistem apa ya? Kita ngomong terstruktur, tersistem. Tapi begitu ditanya, kalau kita mau terstruktur apa aja? Lihat kata-katanya. Terstruktur ada pola. Nah, itu poin penting ya teman-teman. Ini banyak yang nggak bisa jawab. Ya. Kalau tersistem seperti apa, coach? Tersistem ada medianya. Jadi kalau Anda itu
itu terarah, terkontrol, terstruktur, bisa nggak tidak tersistem? Bisa, karena Anda tidak ada media kontrolnya, media informasinya, media visualnya. Coach, bisa nggak sesuatu yang tersistem tidak terstruktur? Nggak bisa. Kalau Anda sudah tersistem, artinya Anda sudah punya pola. Yang bisa adalah dia tidak terarah, selesai. Kalau tidak terarah, udah pasti tidak terkontrol, udah pasti tidak terstruktur, udah pasti tidak tersistem. Jadi ini tingkatan yang harus Anda beresin satu persatu. Begitu Anda sudah terarah, terkontrol, terstruktur, Anda bisa membuat sistem. Empat ini, kalau sudah oke juga harus terukur. Sehingga yang terakhir, bisnis ideal adalah konsisten. Karena sudah terarah, terkontrol. Nah ini aja. Nggak banyak sebenarnya yang harus Anda ciptakan di bisnis Anda. Tapi Anda tuh terlalu canggih, terlalu belajar sama orang yang sangat pinter di teori, Anda tidak melakukan apapun, teman-teman. Hati-hati. Ya, ini poin ideal. Silakan yang mau bertanya, chatting dulu ya, di chat dulu ya, sehingga nanti saya akan tanya di kolom chatting, ya, apa yang bisa saya jawab bertahap. Tadi saya jawab karena saya sudah jawab secara live. Lanjut lagi. Nah, memulai bisnis bukan hanya ide dan rencana saja. Lakukan action dan ukur hasilnya. Ini poin penting. Lihat teman-teman. Strategi setiap level di bisnis Anda itu punya produk dan strategi yang berbeda. Nanti saya share sedikit toolsnya. Ya, satu, prospek. Apakah Anda mengukur prospek Anda setiap minggu? Bagaimana mengukur setiap minggu? Karena setiap hari Anda catat. Coach, kenapa harus dicatat prospek? Ya, kalau Anda tidak pernah mencatat prospek, Anda nggak pernah tahu berapa yang datang, bertanya, tertarik. Terus bagaimana Anda bisa membuat dia jadi pembeli kalau Anda nggak bisa ngitung prospek? Coach, kalau gitu selain menghitung pembeli, kita perlu juga dong menghitung prospek. Apa bedanya, Coach? Prospek itu semua yang datang kepada Anda, bertanya, berinteraksi, termasuk si pembeli itu juga tadinya prospek. Makanya harusnya kalau kita catat jumlah prospek lebih besar daripada jumlah pembeli. Nanti kita ukur berapa persen dari prospek kita yang jadi pembeli. Nah, untuk mendatangkan prospek ada strategi. Mendatangkan pembeli, membuat prospek jadi pembeli ada strategi. Coach, apa bedanya coach pembeli sama pelanggan? Pembeli baru sekali beli, udah hilang. Tapi karena namanya pelanggan, dia sudah beli yang kedua kali. Beli yang ketiga kali, itu namanya pelanggan. Itu strateginya juga berbeda. Coach, kalau gitu produk untuk orang itu menghubungi ada sendiri, produk untuk membeli, membuat pelanggan atau prospek membeli ada sendiri, yes. Membuat pelanggan datang lagi, harus ada strategi dan produk sendiri, yes. Yang namanya member, dia beli rutin. Berarti kita juga harus punya strategi, punya produk yang membuat dia datang rutin kepada kita setiap bulan dia beli produk kita. Coach, produk saya jasa, coach. Oke, kalau jasa, bagaimana Anda menawarkan kontrak 1 tahun? Bagaimana Anda menawarkan kontrak 1 tahun bayar per periode, per termin? Itu adalah bagian dari strategi, teman-teman. Terus member sama loyal bedanya apa, coach? Yang namanya loyal, orang itu selain rutin beli sama kita, dia for free mengenalkan produk kita kepada teman-temannya. Dia udah jadi advokat, mereferensikan, teman-teman. Ini sangat menarik karena banyak yang buat strategi, tapi dia samakan aja strategi cari prospek, strategi untuk dapat pelanggan. That's it. Anda tidak pernah bisa membuat bisnis Anda level up karena Anda nggak punya data. Bulan ini prospeknya berapa? Saya tanya, nggak bisa jawab. Berapa pembeli? Bisa jawab karena itu hubungannya ke transaksi. Berapa yang pelanggan? Berapa yang beli nggak balik lagi? Nggak punya data. Berapa yang rutin beli tiap bulan? Nggak ada data. Siapa yang mereferensikan? Anda berikan apa hadiah sebagai pelanggan yang mereferensikan? Nggak ada. Teman-teman, Anda belum melakukan apapun di bisnis. Anda cuma jualan, jualan, jualan. Anda dagang. Anda kalau dinamakan pebisnis salah. Anda itu pedagang. Ini yang teman-teman harus bisa pahami. Ya, silakan bertanya karena ini ilmunya jarang diberikan. Ya, tapi kalau Anda mulai paham ini, apalagi nanti Anda membereskan yang namanya channeling Anda akan dapat banyak hal.
Setiap proses ini tidak lepas dari AIDA konsep marketing strategi. Prospek, apa strategi yang membuat prospek aware kepada kita? Apa yang membuat interest? Apa yang membuat mereka itu berhasrat untuk membeli atau menghubungi kita? Apa yang membuat dia take action? Dari prospek, dari yang namanya pembeli, pelanggan, member, AIDA konsep berlaku. Karena setiap naik satu level berbeda. Bisa dalam bentuk video, artikel, audio, infografik, apapun itu. Atau Anda punya namanya variasi produk, produk funneling. Es krim aja ada produk kecil, produk sedang, produk gede, produk yang besar. Itu ada maksudnya, bukan sebenarnya dia bikin variasi produk aja. Anda nawarin produk besar kepada orang yang baru beli. Ya dia nggak mau beli, orang dia mau coba, dia nanya, ada yang cup kecil? Oh nggak ada, habis. Ya udah selesai. Anda tidak sangat mengerti maksudnya apa. Teman-teman, ayo, kalau kita mau bangun bisnis ini, jangan cuma sekedar jalan. Ya, saya sudah ciptakan ribuan UKM yang sekarang jadi bisnis menengah, ya, dan saya nggak bicara teori kok. Lihat di YouTube saya, ya, banyak pelanggan-pelanggan yang saya expose, saya undang jadi narasumber di program-program radio saya. Ini saya lagi mau bikin program TV, ya, dan saya mau buktikan bahwa coach itu bukan tukang cuap-cuap. Nah, mungkin coach yang salah yang ada hubungi, yang dia cuma bisa teori doang. Tapi saya menciptakan banyak UKM sukses, teman-teman. Dan tahun ini, kalau teman-teman tahu dan teman-teman lihat di website saya atau di IG saya, ada namanya Sempurna Expo. Itu 3.000 UKM akan saya dampingi ya oleh program kementerian. Ya, itu program kementerian. Tapi kalau Anda mau cepat, ya stay di program-program yang saya lakukan karena Anda tidak bisa lama. Tapi yang namanya program kementerian ya gratis gitu. Ikutin semua yang yang sifatnya membantu Anda belajar, tumbuh, ikutin. Tinggal Anda pilih nanti yang mana yang bisa diimplementasi, yang mana yang enggak. Yang berikutnya, ya marketing itu funneling strategi. Jadi kalau nanti Anda membuat skrip WA, Anda menggunakan WhatsApp sebagai channel terpercaya Anda, channel yang Anda utamakan, Anda harus ngerti bagaimana skrip membangun awareness, bagaimana skrip yang membuat orang tertarik, ya bagaimana skrip WA ya yang membuat prospek itu mau beli kepada Anda dan customer itu akhirnya rutin beli sama kita. Itu nanti ada workshopnya, ya. Anda harus latihan, nggak bisa. Anda cuma sekedar, oh ya ikut aja coach, ya. Berapa banyak orang beli video, beli materi, nggak ada yang diimplementasi. Karena persoalannya bukan kepada ilmu, Anda punya ilmunya kok, Anda punya pengalamannya, tapi Anda perlu coach yang nge-push Anda. Ya, memang semakin stres didampingin saya, mah semakin dia cepat untuk sukses sih. Tapi kalau di coaching terus santai-santai aja, berarti ada yang salah gitu. Ya, teman-teman. Nah, who, what, where, why, how. Nah, ini 5 poin pertanyaan yang Anda bisa jawab kalau Anda mau melakukan marketing funneling yang tadi. Ya, oke. Orang membeli berdasarkan logik. 20% logik, 80% emotion. Jadi kalau nanti Anda menggunakan channel, seberapa banyak Anda bisa membuat orang itu emosi, yaitu namanya FOMO. Ya, sehingga teman-teman nanti bisa menggunakannya. What is money? Money itu adalah ide plus confidence plus action. Jadi Anda bisa dapat uang kalau Anda punya ide. Kalau Anda nggak punya ide, apalagi Anda nggak percaya diri jalanin ide itu, atau tidak pernah take action, nggak akan pernah ada. Ya, nah ini bisa Anda catat 5 indikator penting. Ini saya belajar dari guru saya Brad Sugars, ya. Sampai sekarang pun Action Coach masih tetap berkibar di dunia dan saya masih tetap berhubungan dan menggunakan toolsnya untuk saya tumbuh, teman-teman. Perhatikan, yang warna merah itu adalah hasil. Jumlah pelanggan yang kita dapat, pendapatan atau omset yang kita peroleh, profit yang kita miliki setiap bulan, itu semuanya adalah hasil. Tapi yang warna merah tidak akan dapat kalau yang hitam tidak bisa kita lakukan. Apa number of leads? Jumlah pelanggan. Saya kasih contoh jumlah pelanggan kita sebulan 4.000. Kenapa bisa dapat angka ini? Karena tiap minggu kita catat. Tiap hari kita catat. Berapa jumlah leads, jumlah prospek. Terus
Conversion rate-nya 25% karena kita dapat pelanggan 1.000 di situ. Karena dapat pelanggan 1.000, conversion rate-nya 25% coach bulan ini. Oke, berarti harus kita naikin nih conversion rate karena prospek Anda banyak 4.000. Nah, dari 1.000 pelanggan yang berbelanja sama Anda, dia bolak-balik 2 kali dalam 1 bulan beli produk Anda lagi. Ada catatannya. Anda bisa lihat karena Anda punya CRM, ya, Customer Relationship Management yang bisa membuat angkanya kelihatan. Terus sekali belanja $100 sehingga Anda dapat omset tiap bulan $200.000. Ya. Profit marginnya 25% sehingga Anda dapat profit setiap bulan 50.000. Dengan data ini, saya tanya, Anda mau naikin yang mana? Coach, saya mau naikin pelanggan. Good. Dari pelanggan, Anda bisa nggak naikin orang itu bolak-balik lebih dari 2 kali? Anda bisa nggak membuat bahwa sekali dia datang bertransaksi lebih dari $100 di bulan depan? Bisa, Coach. Saya buat strategi naik 10%. Kita buat uh, target naikin aja 10%. Ya. Dengan naik 10%, prospek kita otomatis naik 10% nih, 4.400. Jadi 27,5% karena ada strategi yang kita lakukan untuk yang warna hitam tadi. Sehingga warna merah naik. Jadi 1.210. Nah, strategi untuk meningkatkan dia balik lagi, ya kalau Anda ke ke fast food, restoran fast food tawarin, ada voucher, ada apa itu bagian strategi orang datang lagi karena sayang itu nggak ditukar. Ya naik 10%, ya sehingga bolak-balik 2,2. Begitu dia beli, mau sekalian beli CD, mau sekalian beli ini, mau naikin Coca-Colanya menjadi tambah 2.000 jadi big, itu semua strategi untuk membuat transaksi belanjanya naik 10%. Lihat, omsetnya jadi $282.000. Kalau profit margin, strateginya adalah lebih efisien. Ya, 27,5% sehingga profitnya menjadi 80.000. Lihat teman-teman, bisa naikin omset 46% dengan usaha cuma 10%. Yang membuat profit jadi 61%. Hanya 10% Anda bisa naikin ya ke 61% profit. Saya berandai-andai, kita naikinnya 100% teman-teman. Coba lihat. Kalau 100% berarti usahanya 2 kali lipat. Ya, strateginya pun 2 kali lipat yang dilakukan. Lihat, pelanggan 4.000, rata-rata beli jadi $200. Lihat, revenue aja udah 3,2 juta. Ya, profitnya 1,6 juta. Yang di atas bisa naik 1.600%, yang di bawah profitnya naik 3.200%. Teman-teman, bohong nih coach, saya punya klien yang naiknya 1.400, 1.500% hanya dalam 4 bulan. Orangnya masih ada. Ya, next webinar saya akan undang, saya suruh dia bicara. 1.500% dalam 4 bulan. Ya, dia melakukan strategi 5, ini namanya 5 ways strateginya. Sehingga bisa tumbuh jauh. Ya, ini yang nanti teman-teman bisa ukur ya dengan menggunakan fasilitas channel yang benar, strategi yang benar, Anda bisa ningkatin. Kita hari ini ngomongin cuman tentang WA dulu gitu. Lihat. Nah, sekarang kita masuk ke WhatsApp bisnis, tapi nanti WhatsApp bisnis ini akan di-share oleh timnya EvoSight gitu ya. Akan bercerita tentang produk WA seperti apa sih? Karena kita banyak gunakan WA, tapi kita nggak tahu sebenarnya WA ini ada yang berbayar. WA ini ada yang menggunakan bisnis platform yang simple, tidak perlu telepon, tapi dengan diinstal dan dia menjawab otomatis, karena sebagian juga bisa menggunakan fasilitas artificial intelligence untuk menjawabnya. Teman-teman, lihat mengapa WhatsApp bisnis penting. Satu, bisa menjangkau luas, komunikasi langsung, fitur bisnisnya pun sekarang udah tambah berkembang terus. Efisiennya, membangun komunitas via WhatsApp, tingkat partisipasi menaik 80%. Akses 24 jam mereka bisa tanya kepada kita, mereka bisa transaksi sama kita. Retention itu orang beli lagi itu bertahan 35%. Jadi istilahnya kalau Anda gunakan WhatsApp rutin, otomatis 35% pelanggan Anda di bulan kemarin akan kebawa ke bulan ini. Itu namanya retensi. Minimal. 3 kali peluang referral. Artinya apa? Mereferensi ikannya gampang. Ya, mereferensikannya gampang. Nah, ini nanti saya akan undang kalau Anda yang berminat untuk ikut seminar dan workshop saya ada tools praktis yang kita akan lakukan di sesi
training 3 jam gitu ya, 2-3 jam. Ya tentu biayanya nggak terlalu mahal karena cuma 2-3 jam. Tapi kita bahas bagaimana Anda membangun step sales proses. Langsung praktisnya dengan menggunakan WA. Ini yang nanti Anda silakan daftar. Anda berminat. Saya nggak butuh banyak-banyak. Saya cuma butuh orang-orang yang memang mau tumbuh. Karena di zaman seperti ini ke depan krisis lagi melanda. Kalau Anda santai-santai aja, Anda takut untuk berinvestasi kepada leher ke atas, ya tunggu nasib aja. Ya, saya memberikan ini karena saya tahu UKM di mana-mana pada saat krisis dia yang menopang. Tapi jangan sampai Anda tidak mendapatkan poinnya. Lihat di sini. Ini akan Anda pahami produk apa yang Anda harus buat di suspek, prospek, customer, member, loyal. Kalau yang di bawah strateginya. Nah ini juga klien saya yang membuat tools ini simple. Cuman satu tools tapi dia bisa meningkatkan omsetnya luar biasa. Kita langsung praktek, kita langsung buat konten-kontennya ya dengan fasilitas tool yang kita support. Ya, nah dari saya itu dulu ya. Dan silakan teman-teman dari Evosight untuk melanjutkan. Mbak Erni mungkin silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum ke Bu Erni yang mau bertanya teman-teman peserta, saya rasa ini satu hal yang mungkin jarang nih Tio nih. Pak Tio, Coach, saya mau bertanya Coach, gimana cara memperluas jangkauan pasar karena sudah 1 tahun rasanya cukup sulit. Saya cuma berhasil menjangkau lingkungan sekitar saya. Nah gini Pak Tio. Pak Tio sebaiknya bikin bisnis model dulu. Coach, dari mana saya belajar? Masuk ke YouTube saya atau ke artikel blog saya ada materi standar untuk Anda tahu atau Anda bisa cari di internet tentang bisnis model. Kalau kita mau memperluas pasar bukan pasarnya fokusnya, tetapi segmennya apa? Gitu. Segmennya siapa untuk kita memperluas pasar kita. Jangan-jangan nggak perlu kita perluas pasarnya, yang dekat kita pun banyak yang belum tersentuh, banyak yang belum tahu kita gitu loh. Ibarat ini kalau orang mau metik apel, ngapain dia capek-capek bawa tangga, manjat pohon, ternyata apel yang jatuh di sekitar pohon sudah cukup dan banyak. Sehingga tidak perlu energi yang terlalu berat, itu yang harus di lihat dulu ya. Fokus kepada customer segmen yang mau dituju. Ya, ngapain cari yang jauh-jauh kalau yang jauh-jauh itu tidak terlalu signifikan membantu peningkatan omset. Justru Anda akhirnya terlalu banyak ngeluarin uang untuk berharap penjualan terjadi, tapi tidak terjadi. Kalau saya fokus aja kepada perbaikan kualitas, product value, pelanggannya akan datang. Itu poinnya Pak Tio. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.